Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua. Terima kasih sudah join kembali dengan perkuliahan mata kuliah IMK kali ini. Kembali lagi dengan saya Fitra Satria Fajar Kusuma, dosen yang akan memberikan materi dalam perkuliahan kali ini. Baik, hari ini kita akan membahas tentang mengenal karakteristik pengguna. Dalam interaksi manusia dan komputer IMK, memahami karakteristik pengguna adalah satu kunci untuk merancang sistem yang efektif dan efisien. Pengguna memiliki berbagai macam kebutuhan, kemampuan, dan preferensi yang harus dipertimbangkan dalam desain antarmuka. Nah, untuk hal ini, dalam memahami pengguna, kita harus memahami juga beberapa aspek. Aspek pertama adalah aspek demografi. Aspek demografi ini bisa dilihat dari umur, Misalnya pengguna dari berbagai rentang usia, kemampuan dan kebutuhan berbeda. Misalnya pengguna yang lebih tua membutuhkan teks yang lebih besar, mungkin terkait dengan keterbatasan matanya itu sendiri untuk membaca. Kemudian antarmuka yang mungkin lebih sederhana. Untuk pengguna yang lebih muda kita bisa memberikan teks yang mungkin lebih berkesan new generation bagi mereka. Sans serif misalnya huruf-hurufnya. Kemudian dari jenis kelamin, preferensi antarmuka dapat bervariasi berdasarkan jenis kelamin. Misalnya, penelitian menunjukkan bahwa perempuan menyukai antarmuka yang lebih berwarna, intuitif, sedangkan laki-laki lebih menyukai antarmuka yang lebih fungsional. Dalam hal ini juga misalnya suka nggak suka tapi kebanyakan perempuan lebih banyak yang kurang bisa membaca peta ketimbang laki-laki. Sedangkan laki-laki itu sendiri lebih mudah untuk memahami peta misalnya. Kemudian latar belakang pendidikan. Dalam latar belakang pendidikan, pengguna dengan latar belakang pendidikan yang berbeda mungkin memiliki tingkat literasi digital yang berbeda. Misalnya, seorang dengan latar belakang pendidikan yang mungkin hanya terbatas di SD atau SMP mungkin memiliki literasi terhadap dunia digital juga yang terbatas. Seperti itu. Kemudian dilihat dari kemampuan fisik dan kognitif. Dari kemampuan fisik dan kognitif, keterbatasan pertama kita harus memandang dari poin pertama adalah keterbatasan penglihatan. Pengguna dengan keterbatasan penglihatan mungkin membutuhkan antarmuka dengan kontras yang lebih tinggi, teks yang lebih besar, dukungan pembaca layar, atau mungkin kita juga harus mempertimbangkan pengguna yang buta warna di sana, yang dimana dia sulit untuk membedakan warna. Lalu keterbatasan pendengaran. Pengguna dengan keterbatasan pendengaran mungkin membutuhkan alternatif teks atau audio atau subtitle pada video. Lalu ada juga pengguna dengan keterbatasan motorik. Pengguna dengan keterbatasan motorik ini mungkin memerlukan antarmuka yang diakses melalui perangkat bantu seperti keyboard atau switch. Lalu ada juga yang memiliki keterbatasan kognitif. Pengguna dengan keterbatasan kognitif mungkin memerlukan antarmuka yang lebih sederhana seperti instruksi yang jelas dan langsung, sehingga tidak membuat pengguna merasa bias terhadap suatu kegiatan. Nah, dilihat dari expertise atau kemampuan dari pengguna itu sendiri, pengalaman dan keahlian seorang pengguna juga menjadi suatu pertimbangan tertentu. Pengguna pemula adalah pengguna yang baru pertama kali menggunakan sistem, mungkin memerlukan panduan dan bantuan yang lebih banyak daripada pengguna-pengguna yang telah berpengalaman sebelumnya. Kemudian ada pengguna level middle atau pertengahan, di mana pengguna ini sudah memiliki pengalaman pada sistem, namun belum mahir, tapi sudah memiliki pengalamannya dan mungkin akan lebih mudah untuk mengakses ke fitur-fitur bantuan. Lalu ada pengguna pada level expert atau ahli. Pengguna pada level ahli ini adalah yang sudah sangat berpengalaman, mahir, dan memiliki pengalaman jam terbang yang sudah cukup tinggi. Nah, dilihat dari motivasi dan tujuan dari pengguna itu sendiri. Nah, sistem dikembangkan harus menyesuaikan dengan motivasinya. Pertama, ada yang dikatakan dengan tujuan spesifik. Pengguna yang memiliki tujuan spesifik akan lebih fokus pada fitur yang membantu mereka mencapai tujuan yang cepat. Lalu ada motivasi tinggi. Nah, pengguna dengan motivasi tinggi
Ya, mungkin dia memiliki kebutuhan tertentu dengan sebuah sistem sehingga dia harus sabar dalam mempelajari antarmuka yang kompleks walaupun itu menyulitkan mereka. Namun kebutuhan ini membuat mereka menjadi lebih sabar dalam menjalaninya. Kemudian ada yang motivasi rendah, ya, adalah pengguna yang mungkin mereka lebih cepat merasa frustasi dengan antarmuka yang sulit dipahami atau digunakan. Nah, dalam konteks penggunaannya, ya, ada beberapa konteks. Pertama adalah lingkungan fisik, di mana pengguna berinteraksi dengan sistem dapat mempengaruhi desain antarmuka. Misalnya antarmuka yang digunakan di luar ruangan mungkin memerlukan teks dengan kontras yang lebih tinggi, ya, atau dengan huruf-huruf yang lebih jelas, warna hitam di background putih supaya terlihat dengan jelas. Kemudian ada waktu penggunaan, durasi waktu yang dihabiskan pengguna dalam berinteraksi mungkin juga harus dipertimbangkan. Antarmuka untuk penggunaan jarak jangka pendek, ya, mungkin lebih fokus pada tugas tertentu. Nah, sedangkan antarmuka untuk penugasan jangka panjang harus nyaman dan efisien. Ya, di sini sangat berperan terkait dengan warna itu sendiri. Kemudian metode penelitian pengguna. Jadi untuk dapat mengenal pengguna ada beberapa hal cara yang bisa kita gunakan. Metode pertama adalah survei dan kuesioner, yaitu mengumpulkan dan menyebarkan hak angket untuk pengguna mengisikan di dalam hak angket tadi dan mendapatkan gambaran umum, ya, tentang preferensi dan kebutuhan mereka. Kemudian dua adalah metode wawancara, di mana kita bisa secara langsung berbicara untuk mendapatkan wawasan masing-masing tentang pengalaman dan kebutuhan dari mereka itu sendiri. Lalu ada observasi, ya. Observasi ini adalah di mana kita sebagai desainer itu bisa mengamati pengguna, ya, saat mereka berinteraksi dengan sistem untuk memahami perilaku mereka. Lalu ada usability testing yang menguji sistem dalam penggunaan nyata untuk mengidentifikasi masalah dan area untuk perbaikan. Jadi dalam hal ini tadi adalah beberapa hal yang bisa atau tools yang bisa kita kerjakan dalam mengenali pengguna itu sendiri. Jadi mengenal pengguna dalam IMK itu sangat penting dan sangat perlu. Jangan sampai kita mengembangkan sebuah aplikasi yang hanya berdasarkan asumsi-asumsi dari developer atau desainer itu sendiri. Baik, sekian penjelasan untuk materi mengenai mengenal pengguna dalam IMK, ya. Terima kasih. Sampai berjumpa dalam pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.